Bicara tentang orang yang meninggalkan sholat, ada orang-orang yang sholat sebenarnya dia tidak dianggap sholat. Jadi 5 kelompok ini sebenarnya sholat, tapi dianggap tidak sholat. Berarti masuk ke bab dia dianggap telah melakukan dosa besar meninggalkan al-kabiratu ar-rabi'atu fi tarkis sholati, dosa besar keempat yaitu meninggalkan sholat. 6 masalah yang kita selesaikan pada siang hari ini. 1. Harus diyakini seluruh nabi ibadah mereka adalah sholat. Jadi sholat adalah ibadah seluruh nabi dan rasul. Mana dalilnya? Kita sepakati bahwa seluruh nabi agamanya Islam. 1 ya. Mana dalilnya? Nabi Nuh berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah oleh Allah agar aku menjadi bagian dari kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikan kami dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Berarti Ibrahim Ismail agamanya Islam. Nabi Sulaiman menulis surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari Sulaiman. Surat ini aku awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wahai Bilqis, jangan sombong, datang kemari dalam keadaan muslim. Singkat cerita, Bilqis datang takjub, akhirnya dengan jujur, ini aslamtu ma'a Sulaiman, aku menyatakan Islam bersama Nabi Sulaiman. Nabi Musa ternyata agamanya bukan Yahudi. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian adalah muslimin. Nabi Isa ternyata agamanya bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Nasrani. Bertanya kepada murid-muridnya, man ansori ilallah, siapa yang siap membela agama Allah? Nahnu ansarullah, kami siap membela agama Allah. Washhad bi anna muslimun, saksikan wahai Isa, kami semua adalah muslim. Baik, jadi para nabi agamanya Islam. 2, seluruh nabi ikrar kalimat tauhidnya sama, la ilaha illallah. Nabi Musa pernah bermunajat, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku bacaan agar aku berzikir dan berdoa dengan bacaan itu. Dijawab oleh Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa kaget, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, dari dulu hambamu sudah mengucapkan kalimat ini, apa tidak ada bacaan lain? Oh, berarti Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Nabi Musa sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti agamanya Islam, seluruh nabi kalimat tauhidnya adalah la ilaha illallah. Dan yang ketiga, seluruh nabi ibadahnya sama, semuanya sholat. Misalnya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anakku di lembah kering, tandus, tidak ada pepohonan, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku mohon mereka Ismail dan Hajar adalah orang yang menegakkan sholat. Nabi Musa, waja'alu buyutakum kiblatan, jadikan rumah kalian sebagai kiblat, wa aqimus shalah, di rumah itulah tegakkan sholat. Ini Nabi Musa. Nabi Isa baru lahir bisa ngomong, inni Abdullah, kenalkan aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, di perut ibu Allah sudah ajarkan kitab Injil, wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Allah berpesan kalau aku lahir aku harus salat, harus zakat selama aku masih hidup. Baik, selesai masalah pertama. Para nabi agamanya sama, Islam, kalimat tauhidnya sama, la ilaha illallah, ibadahnya sama, seluruhnya menunaikan sholat. Masalah kedua, sejarah perintah sholat. Jadi ibu-ibu harus tahu tiap hari sholat 5 waktu, tapi harus tahu sejarahnya. Satu, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, dakwahnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lain tahu, maka yang pertama diwajibkan menunaikan sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil, ayat pertama, hai Muhammad yang sedang berselimut, kum, bangun, al-laila, ini waktu malam, nisfahu awingkus minhu qaulila auzid alaihi, boleh di pertengahan malam, kurang dari pertengahan malam, atau setelah lewat pertengahan malam. Inilah tahajud, hukumnya wajib bagi Rasulullah dan para sahabat. Kenapa harus tahajud? Bukan di siang hari, karena saat tahajud orang-orang kafir sedang terlelap tidur. Akhirnya beberapa tahun kemudian gugur kewajiban sholat tahajud. Mulai hari ini tahajud wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi para sahabat. Dalilnya lihat surat Al-Muzammil ayat terakhir. Ayatnya agak panjang, baca sendiri. Jadi Allah tahu para sahabat itu berat, karena ada yang bepergian, ada yang berjihad, maka tahajud sudah tidak wajib. Tapi mereka melakukan, tetap melakukan, statusnya tidak wajib. Akhirnya turun perintah sholat asar dan subuh. Tahajud yang tadinya sunnah, akhirnya yang wajib sekarang silahkan sholat asar dan subuh. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyiyi. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya, maksudnya menyembah Tuhannya, maksudnya sholat. Kapan? Di waktu pagi. Kita buka tafsir subuh, dan sore hari kita buka tafsir asar. Jadi sholatnya para sahabat setelah tahajud dinyatakan sunnah, akhirnya yang wajib sehari semalam 2 kali, subuh dan asar. Keempat, turunnya perintah sholat 5 waktu sebanyak 11 rakaat setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah diajak jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit. Ternyata perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan 17 rakaat, itu keliru. Saat di Mekah sehari semalam
11 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 2 rakaat isya. Yang kelima, perintah sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat setelah tiba di kota Madinah dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. 4. Keistimewaan sholat. Sholat satu-satunya ibadah yang diperintahkan di langit dan tanpa perantara. Perintah saum, Jibril dari langit turun ke bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintah berjihad, Jibril dari langit turun ke bumi. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Berperanglah, perangi orang yang memerangi kalian. Perintah haji, Jibril dari langit turun ke bumi menemui Rasulullah. Wa adzin fin nasi lil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin amik. Umumkan wahai Muhammad, kaum muslimin wajib menunaikan haji. Tapi sholat, Rasulullah dari bumi diminta naik ke langit. Jadi sholat satu-satunya perintah yang diberikan langsung di langit. Khusus sholat, Rasulullah langsung berdialog dengan Allah. Bahkan dialog ini tidak boleh dihadiri malaikat Jibril. Yang masuk Sidratul Muntaha hanya Rasulullah SAW. Jibril tidak diperkenankan masuk. 2. Sholat adalah ibadah dalam rukun Islam yang sifatnya harian. Zakat nunggu setahun, saum nunggu setahun, nunggu Ramadan. Haji seumur hidup cukup sekali, tapi sholat harian. 3. Sholat satu-satunya ibadah yang tidak mengenal uzur. Ibu bayar zakat, ternyata miskin. Berhubung Anda miskin, tidak usah bayar zakat. Tapi jangan coba-coba, berhubung saya miskin, saya tidak sholat. Kemudian sholat ibadah yang mengharuskan ditunaikan menghadap ke arah kiblat. Yang 5, sholat adalah satu-satunya ibadah yang diharamkan berbicara saat pelaksanaannya. Jadi tidak boleh ada ngomong. Bayar zakat tidak ngomong, ambil zakat bingung. Haji ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, ngobrol boleh tidak? Oh boleh. Baik, bicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada orang-orang yang sholat sebenarnya dia tidak dianggap sholat. 1. Sholat ditunaikan dengan riya, dan ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada munculnya Dajjal. Bima huwa akhfafu alaikum minal masihi ad-dajjal. Sholat yang dilakukan pengen dapat pujian lebih ditakutkan daripada Dajjal. Berarti sholatnya tidak dapat pahala. Kemudian sholat tidak tumak ninah. Ada sahabat namanya Khalad bin Rafi. Sholatnya super cepat. Allahu Akbar, begitu ruku belum sempurna sudah sami Allahu liman hamidah. Belum berdiri masih melengkung langsung meluncur Allahu Akbar sujud. Irji tusalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Berarti sholat tarwih 21 rakaat 7 menit, nah itu termasuk. Ya saya husnudonnya karena sudah berpengalaman sholat tarwih berpuluh-puluh tahun, akhirnya bisa cepat. Tapi tidak boleh diterapkan. Kalau itu terjadi di Sahih Bukhari, fa in mitta ala ghairil fitrah. Kamu mati, sholatmu seperti ini, kamu tidak dianggap mati dalam keadaan Islam. Sholat dan kebiasaan pergi ke dukun, lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman, 40 hari sholatnya tidak diberi pahala. Kemudian sholat tidak sempurna syaratnya. Inilah teriakan Rasulullah, wailun lil aqabi
minan nar, 3 kali dengan suara keras pada perang Hondak. Tumit kalian terancam dengan neraka. Akhirnya para sahabat melihat tumit-tumit mereka, ternyata masih ada yang kering padahal cuma sebesar kuku. Sholatnya beres tapi wudunya tidak sah, dianggap tidak sholat. Kemudian sholat dengan mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dari waktunya. Jadi 5 kelompok ini sebenarnya sholat tapi dianggap tidak sholat, berarti masuk ke bab dia dianggap telah melakukan dosa besar meninggalkan sholat. Nah, masuk beberapa masalah inti status orang yang tidak sholat. Kita akan bahas status di dunia, kondisi di alam kubur, dan kondisi ketika mereka sudah ada di hari kiamat. Yang pertama, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Tarkus shalah itu apa? Meninggalkan sholat. Mungkin dia dianggap syirik, mungkin dianggap dia kafir. Cara membedakan kafir dan syirik. Kafir, kata Syekh Ali Al-Khudair, kafir itu diajak beribadah menolak, nggak mau. Ayo sholat, nggak mau. Ayo masuk Islam, nggak mau. Itu kafir. Kalau syirik, beribadah kepada selain Allah. Ayo bu sholat, nggak mau. Nah, nggak mau sholat itu kafir. Menyembah Allah dengan cara sholat, tidak mau. Ternyata sore harinya kita lihat ibu itu sedang menyembah patung. Nah, itu syirik. Jadi tarkus sholah, meninggalkan sholat, mungkin dia syirik, mungkin dia kafir. Menolaknya dia tidak mau sholat berarti kafir. Ternyata motivasi dia tidak mau sholat karena dia sudah punya sesembahan. Apa itu? Pohon besar yang dikeramatkan. Nah, itu syirik. Ada ibu-ibu pagi-pagi bertanya, suami saya tidak mau sholat, terus bagaimana? Ya cukup sampai di sini hubungan kita kalau kamu tidak mau sholat, karena tidak mungkin muslimah bersanding seorang dengan seorang yang kafir. Para sahabat itu sepakat tidak ada ibadah kalau ditinggalkan menyebabkan orang itu kafir kecuali sholat. Berarti tidak saum itu tidak kafir, tidak haji dia tetap muslim, tapi jangan coba-coba meninggalkan sholat. Baik, status orang yang meninggalkan sholat sudah selesai, sepakat mereka kafir. Nah, kalau ini negara Islam, bagaimana hukuman dunia bagi yang meninggalkan sholat? Pasal dikenakan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Hadis ini terkenal, kecuali ibu-ibu yang belum kenal sama sekali. Ini kitab Arba'in An-Nawawiyah. Aku diperintah untuk memerangi manusia. 1, hingga mereka bersyahadat. 2, wa yuqimus shalah. 3, wa yu'tuz zakah. Syahadat, salat, zakat. Kalau enggak berarti diperangi. Kalau 3 ini ditunaikan, maka asamu minni dima'ahum, darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Para ulama madhab sering menyebut yustatabu salatan, diberi waktu 3 hari, dipenjara, dinasehati, diceramahi, diingatkan wajibnya sholat. Kalau 3 hari kekeh tidak mau sholat, berarti akan mendapatkan hukuman eksekusi mati. Ketiga, hukuman yang akan diterima di alam barzah bagi orang yang meninggalkan sholat. Di kitab Riyadus Shalihin, di situ ada hadis panjang sekali. Mimpi Rasulullah melihat bentuk-bentuk siksaan di alam kubur. Salah satunya ada orang, satu duduk, satu berdiri. Yang berdiri
membawa batu besar. Kemudian batu itu ditimpakan ke kepala orang itu. Akhirnya batu yang ditimpakan terjatuh menggelinding ke sana kemari. Rasulullah bertanya, hukuman buat siapa? Hukuman orang yang tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat, lehernya putus di dunia karena eksekusi mati, di alam kubur kepalanya akan terus menerus dibenturkan dengan batu yang sangat besar. Kemudian bagaimana hukuman di akhirat? Di alam barzah dia menderita, baru di akhirat. Ini surat Ya ayyuhal muddatsir, ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Pertanyaannya, maksudnya apa? Di kitab Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi menerangkan, kalau dia gara-gara jabatan, gara-gara presiden, gara-gara jadi gubernur, bupati, akhirnya tidak sempat sholat, berarti kumpulnya sama Fir'aun. Kalau dia tidak sholat gara-gara kebanyakan harta, sibuk ngurus harta, akhirnya dia tinggalkan sholat, berarti dia kumpul sama Qarun. Haman ini siapa? Menterinya Fir'aun, berarti pembantu pemimpin, menteri-menteri, gara-gara jabatan akhirnya lupa tidak sholat, berkumpul dengan Haman. Sementara Ubay bin Khalaf adalah pedagang sukses, maka kalau gara-gara jualan akhirnya tidak sempat sholat gara-gara perdagangan, maka orang itu akan berkumpul dengan Ubay bin Khalaf. Baik, ini nasib di akhirat. Kemudian jangankan sholat, tidak sholat berjamaah saja itu sebenarnya bermasalah. Ibnu Abbas ditanya, ada orang yasumun nahar, siang hari rajin saum, sementara malam rajin tahajud, wala yusalli fi jama'atin, sayang dia tidak sholat berjamaah. Apa jawaban dari Ibnu Abbas? In mata ala hada fahuwa finnar. Kalau matinya dalam keadaan seperti ini berarti dia di neraka. Tidak bermanfaat tahajud dan saum Senin Kemisnya kalau tidak sholat berjamaah. Bagaimana Abu Hurairah sekarang? Sikap Abu Hurairah kepada orang yang tidak mau sholat berjamaah. Dituangkan di telinganya tembaga yang meleleh. Khairun lahu, itu lebih baik min an yasma'an nida wala yujibu, daripada dia mendengar adzan tapi tidak pergi ke masjid. Jadi adzan kedengaran tapi sholatnya di rumah. Lebih baik orang ini telinganya dimiringkan, dituangkan tembaga yang meleleh. Kalau ada orang laki-laki kakinya berat dilangkahkan menuju masjid, maka wallahi langkahnya menuju surga juga berat. Bicara tentang sholat, maka ada dua waktu yang kita tunggu-tunggu. Waktu kita sholat dan waktu kapan kita disolatkan. Kalau tahu kita suatu saat disolatkan, jaga waktu-waktu sholat dengan baik. Kalau sadar suatu saat kita berada di depan imam, maka rajin-rajinlah sholat di belakang imam. Selesai, inilah sholat. Dan sebagai penutupan, sebagus apapun bakti kita kepada orang tua, sebesar apapun sedekah kita, umroh kita yang tiap tahun, kalau sholatnya tidak beres, maka umrohnya, sedekahnya, bakti kepada orang tua dianggap oleh Allah tidak beres. Karena inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang diperiksa pertama kali oleh Allah adalah sholat. Sholatnya bagus, ibadah yang lain dianggap bagus. Sholatnya jelek, maka amal ibadah yang lain tetap dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, inilah kajian kita
di siang hari ini ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Kenapa saya tadi bertanya persepsi khusyuk? Karena ada yang punya persepsi khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Ya kalau tidak ingat apa-apa berarti pingsan. Perlu diketahui, khusyuknya Rasulullah dan para sahabat itu kadang-kadang ingat apa-apa juga. Jangan kira Rasulullah tidak ingat apa-apa. Contoh, inilah adkhulu fi salatin wa uridu itolataha. Saya sudah berniat salat yang akan aku pimpin, surat yang dibaca panjang. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Fa atazawwaju fi salati, maka salat yang aku tunaikan aku ringkas, berarti agak lebih cepat. Kenapa? Lima a'lamu min syiddati wajdi ummihi, karena aku tahu ibu si bayi tadi pasti sedang resah. Berarti Rasulullah kan tahu. Akhirnya yang tadinya panjang diperpendek. Bagaimana dengan saya sholat, mulut mengucapkan tapi tiba-tiba ngahu lengteng, tahu-tahu berkelana ke sana kemari. Bahkan kadang-kadang kalau sholat sedang ditunaikan, ide-ide brilian malah muncul bertubi-tubi. Apalagi kalau imamnya membaca surat-surat panjang, ngalamunnya jauh lebih hebat. Bagaimana caranya? Mungkin cara pertama tentu dengan sholat berjamaah. Itu akan meminimalkan kerusakan kekhusyuan. Yang kedua, silahkan ibu tiru imam Masjid Quba pada masa Rasulullah. Saking terkesannya dengan surat Qul huwallahu ahad, setiap rakaat kulhu selalu dibaca. Jadi rakaat pertama alhaqumut, pasti tambah kulhu lagi. Rakaat kedua alam taro, tambah kulhu lagi. Itu di semua surat, di semua sholat. Jadi boleh ibu-ibu punya surat-surat favorit yang menyebabkan ibu jauh lebih khusyuk dengan surat itu. Dan yang ketiga, itu wajar kalau ibu baca tiba-tiba leng, begitu ingat kembalikan lagi, itu nggak masalah, dan itu wajar. Bumi ini milik Allah, sepakat, bumi milik Allah, berarti yang tinggal di bumi harus tunduk kepada Allah. Innal ardo yarithuha ibadiyas solihun, bumi ini Allah wariskan buat umat Islam. Jadi bumi ini warisan dari Allah untuk kaum muslimin. Berarti yang berhak tinggal di bumi ini siapa? Dua, yang berhak mengatur bumi ini adalah umat Islam, karena umat Islam tunduk patuh terhadap aturan dari Allah. Baik, pertanyaan ketiga. Jawabannya paling bagus pergi ke bidan. Ini darah apa Bu Bidan? Kan ada. Kita ada klinik di situ. Tapi berhubung ibu sudah terlanjur bertanya ke saya, maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjawab, satu, lihat kebiasaan. Kalau kebiasaan haidnya 7 hari, ya udah 7 hari. Kok hari ke-8 muncul, jangan dianggap. Kaidah kedua, lihat warna darah. Darah haid itu hitam, merah, agak menjurus ke hitam. Kalau darah yang bukan haid itu darahnya betul-betul merah. Nah sekarang bagaimana? Saya sudah mandi, kok pada asar keluar lagi? Rasulullah bersabda, bukan Rasulullah tapi Ummu Salamah, kunna la na'uddul qudrah wasufrah ba'da tuhri syai'an. Kami kaum wanita pada masa sahabat, pada masa Rasulullah, tidak pernah menganggap itu haid. Kalau bersih sudah selesai, kok keluar warna hitam atau warna kuning, itu tidak kami anggap haid. Satu penanya terakhir, silahkan. Berarti ini metode, ini cara. Buku itu taruh di meja, jangan nyuruh suaminya baca.
Buku itu berjudul Malam Pertama di Kuburan, Misteri Sholat Subuh. Akhirnya tetangga-tetangganya menyampaikan kepada saya, alhamdulillah beliau sekarang sebelum adzan subuh sudah di masjid. Ada juga pendengar radio Dakta, istri saya tidak mau pakai jilbab. Apa sikap saya? Bapak itu lagi bertanya. Akhirnya saya jawab, bedakan nyuruh istri pakai kerudung dengan nyuruh istri, Bu bikinin kopi. Kalau Bu bikinin kopi 5 menit sudah tersedia, tapi Bu pakai jilbab ya? Oh belum tentu. Akhirnya saya tanya bapak itu, hobi istri bapak apa? Hobi istri saya jalan-jalan ke mall. Bagus kata saya, berarti sudah tahu kelemahannya. Nah, jadi belanja itu sebaik-baik pengobatan, kan begitu. Jadi orang yang sedang panas dingin jangan dibawa ke puskesmas, terbayang nanti disuntik, makan obat pahit, kan begitu. Ajak aja ke Tamrin City, ke Mall MM. Itu ibu-ibu panas dingin, insya Allah tiba-tiba panas dinginnya hilang. Akhirnya saya sampaikan, Pak, sampaikan kepada istrinya, Bu, mulai hari ini setiap hari Ahad kita jalan-jalan ke mall. Giranglah istrinya. Tapi kan mall bukanya jam 10. Gimana kalau ikut kuliah duha jam 9 sampai jam 10? Karena yang diingat mall, nggak apa-apa, ngaji dulu. Pekan pertama, kedua, ketiga, terus dibentur oleh ayat, dibentur oleh hadis. Alhamdulillah istrinya jilbabnya bukan taplak meja lagi, tapi jilbabnya spray besar sekali. Baik, inilah kajian kita, sudah 1,5 jam materi saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.